Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Gimana? Masih semangat untuk menghadapi Mei 2021? Udah Mei aja ya, cepet bener kayaknya hidup ini. Kalian ngerasa cepet gak sih? Saya rasanya kok cepet. Kayaknya baru kemarin Januari, sekarang sudah mau Mei ya. Oke, mungkin pada saat kalian nonton ini masih di bulan April, tapi ini adalah prediksi. Ini adalah pesan untuk kalian yang berzodiak Aries di bulan Mei. So, pesan bulan Mei untuk kalian yang Aries. Kira-kira ada apa ya? Ada yang bilang, saya pengen tahu bulan depan ada apa. Saya nggak pengen tahu. Saya nggak pengen tahu. Ya, saya pengen ngejalanin aja. Oke. Dan hopefully bulan Mei adalah bulan yang menyenangkan untuk kalian karena akan ada Idul Fitri lah ya. Dan sekarang lagi Ramadan, so untuk kalian yang menunaikan ibadah puasa, selamat beribadah dan semoga sampai ke akhir Ramadan and then kemudian ada hari kemenangan Idul Fitri ya. Oke. Kelamaan kali ini ngomongnya ya. Kadang-kadang perlu loh lama. Oke. Thank you. Why? This one? Gimana? Oke. Never mind, ini aja. Oh, wow. Let's go. Apa yang terjadi untuk kalian yang Aries di bulan Mei? That's cool. Unity. Penyatuan apa nih? Unity. Do the right thing for the right reason. Lakukan hal-hal yang benar untuk alasan yang benar. Lakukan hal yang benar untuk alasan yang benar. Bulan Mei, Aries. Jadi alasannya nggak boleh ada udang di balik batu ya. Nggak boleh ada agenda tersembunyi ya. Harus jujur. Alasannya harus benar untuk hal yang benar yang harus dilakukan. Oke? Compare traditional versus new approaches to see which work for you. So, yang bisa dilakukan oleh kalian di bulan Mei adalah membandingkan antara cara-cara konvensional dengan yang baru. Ini perkembangan zaman luar biasa ya untuk era digital ini. So, untuk kalian yang Aries, cobalah berpikir untuk mengcombine atau mengcompare. Mengcombine itu mengkombinasi antara yang hal-hal yang tradisional dengan hal-hal baru dikombinasikan. Bisa juga di-compare ya. Ini hal yang tradisional, ini hal baru, ditimbang-timbang mana yang lebih sesuai dengan kalian. Oke? A spiritual minded community. Oke. Ternyata ini bicara tentang pertemuan dengan orang-orang yang satu vibe dengan kalian di bulan Mei. Kalian mendapatkan pertemuan yang luar biasa baik dengan orang-orang yang satu vibrasi dengan kalian. So, itu bisa membuat kalian merasa lebih terisi gitu jiwanya, lebih terisi hari-harinya, dan hopefully itu bisa membuat kalian lebih bersemangat di bulan Mei. Ini kartu yang bagus banget, oke? Untuk kalian yang Aries, lanjut dengan Two of Summer. Ini biasanya bicara tentang cinta nih, lihat aja tuh, coba. Gambarnya aja udah 2 orang, dan Summer itu biasanya bicara tentang perasaan, cinta. Oke, kita lihat aja apa pesannya. Falling in love tuh kan. Falling in love or making a serious commitment to someone. Oke, untuk kalian yang Aries di bulan Mei, siap-siap. Ada yang jatuh cinta, cinta baru, cinta lama, it's up to you. Ini it doesn't matter, ini nggak penting lagi baru, lama. Yang penting jatuh cinta ya kan, hati-hati, sakit. Sorry.
Ya, karena orang ngomongnya selalu jatuh cinta, falling in love. Jatuh kan sakit ya kadang-kadang. Mana ada jatuh yang enak. Anyway. Forgiveness and the real solution of a problem. Memaafkan. Kalau ada yang nyakitin kalian di masa lalu, maafkan. Karena kalian gak akan bisa menuju masa depan yang baik kalau masih ada sakit hati di masa lalu. Susah Mbak Lucy, ada yang bilang gitu. Susah memaafkan Mbak Lucy, I know. Tidak semudah itu. Ada yang bilang bacot doang, ngomong doang gampang. Kenyataannya dijalankan susah. Yang ngomong kayak gitu gak kenal saya. Saya sudah mengalami banyak hal yang luar biasa menyakitkan, luar biasa badai, you name it, hurricane, tornado, apapun di dalam hidup dan yang tidak terbayangkan, saya sudah mengalaminya. Kalau mau dibilang di titik rendah, bukan titik rendah lagi, Palung Mariana. Kayak udah paling dalam dah tuh ya. Oke. Tapi lihat saya masih hidup, saya masih ada di sini, so terima kasih Tuhan masih ada di sini untuk bikin konten untuk kalian. Anyway, saya harus ngomong agak lama mungkin karena saya selalu bilang saya buka kartu bukan cuma bacain tarot, tapi juga kasih sedikit mungkin pesan dan motivasi untuk kalian. Bukan karena saya sok tahu. Satu, umur saya sudah lumayan, setengah abad juga lebih, oke? Tapi saya nggak mau dipanggil bunda, mama, mami, itu buat orang-orang keluarga aja. Tapi untuk kalian, please panggil saya kakak atau mbak. Kemudian saya punya pengalaman hidup yang luar biasa berantakannya. But Tuhan kasih saya banyak berkat, so saya harus membaginya dengan kalian. Oke, lanjut. Ya, falling in love itu harus didasari oleh, apa tadi? Memaafkan yang udah lalu. Dan maafkan diri kalian sendiri juga, oke? Lanjut, don't give up, jangan menyerah. Your relationship can be healed. Relasi kalian bisa diperbaiki entah dengan yang baru, entah dengan yang lama. It's up to you. Ini cerita hidup kalian. Lanjut, lama bener ya satu aja. Ask for help. Oh, 10 of Spring. Spring itu energinya api, energinya kalian. Okay, ask for help from others. All works and no play. Being weighed down by too many responsibilities. Akan banyak hal yang kalian pegang di bulan Mei, so kalian agak kesulitan. Tapi pesannya mintalah bantuan, karena kalian dipertemukan sama orang-orang yang satu vibrasi dengan kalian, vibe-nya bagus juga. So kalian bisa minta bantuan dengan orang-orang tersebut. Selanjutnya The Magician, ini tentang manifestasi, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian impikan dapat terlaksana. Trust God. Saya hanya penyampai pesan. Ya, believe in God then. You can do anything, take charge of your life. Kalian bisa melakukan apa saja dan kalian bisa memimpin hidup kalian. You can manifest what you need to be a success. Bisa kalian manifestasikan untuk kesuksesan kalian apapun itu dengan caranya manifestasi seperti yang kalau reading sama kalian, kalau reading dengan saya ajarkan bagaimana caranya manifestasi. Kalau mau diikutin syukur, nggak diikutin terserah, itu cara kalian sendiri. Yang jelas adalah apapun yang kalian inginkan bisa terlaksana asal kalian percaya bahwa Tuhan memberikan jalannya, serahkan kepada semesta dan lain sebagainya. Can be happen. Oke, Aries. That's good. Hari ini saya mau pakai kartu cantik ini. Ini kartu tarot. Apa ya namanya tuh? Well, I forgot. Wheel of the Year namanya. Oke. Siapa yang bikin ini? Oh, whatever. Maria Karanti. Oke, setiap kartu tarot tuh ada yang bikin ya. Anyway. Ini kalau nggak salah bahasanya bukan bahasa Inggris nih, bahasa Spanyol kah, bahasa apa ini? Coba kita lihat. Tapi kan basically sama. Oh, ini di sini. Kenapa terbalik-balik semua ya? Oke. What is this? Knight of Swords. Energinya api juga. Ini apinya lagi agak melempem ya. Oke, kalian agak akan menahan diri di bulan Mei karena mungkin
langkahnya agak tersendat, jadi agak menahan diri. Tidak apa-apa kalau itu bicara soal emosi dan apa yang perasaan yang lagi kesel gitu, boleh ditahan sedikit, oke. So di bulan Mei itu memang harus di-manage ya, segala emosinya. Ini juga Knight juga nih, benar. Knight of Chalice atau Cups, Knight of Cups ya, juga terbalik, oke. Untuk kemajuan percintaan di bulan Mei lagi jatuh cinta kan, tapi untuk maju ke jenjang berikutnya juga mungkin belum bisa karena masih ada banyak yang harus diselesaikan. So, berbahagia saja dengan percintaan itu, dengan rasa cinta itu, dengan jatuh cinta itu saja dulu, itu saja cukup. Oke? Aries, yang selanjutnya adalah Seven of Cups, Seven of Chalice, Coupe, apalah ini. Oke, bahasanya aneh. Seven, lucky number 7. Oke, dalam hal tadi di bawah Ten of Spring ya. Oke, banyak hal yang harus diselesaikan, dilakukan dalam hal percintaan. I know, terutama relationship. That's the thing that you should do, but it's okay, darling. Aries, keberuntungan sedang berada di pihak kalian. So di bulan Mei walaupun banyak yang dipegang, banyak hal yang harus diselesaikan, selesaikan aja pelan-pelan, kalian bisa melakukannya kok, tenang aja. Oke, so di bulan Mei banyak hal yang menggembirakan juga, walaupun itu ada beberapa hal yang bikin kalian stres ya. Look at this girl. Ini agak-agak emosional gitu karena tense ya, tekanan depresnya, tekanannya lumayan. Tapi jangan khawatir, katanya akan ada pencerahan juga, laki. Jadi banyak hal yang dipegang tapi bisa diselesaikan gitu. Oke, Aries. The Tower. Tapi terbalik. Oke. Mungkin dari Januari sampai April itu adalah momen di mana The Tower-nya itu lagi kuat-kuatnya, kalian harus jungkir balik, keluar dari zona nyaman, bla 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 bla. Mei, stop. Itu yang kemarin sudah berlalu, The Tower momennya stop di bulan Mei. So di bulan Mei perlu dipikirkan apa langkah selanjutnya kalau memang kalian sudah berhasil keluar dari zona nyaman kalian. Sudah berhasil keluar dan kemudian menerima apapun yang sudah Tuhan gariskan kepada kalian. Enak, susah, senang, sedih ya, duka, sukacita, itu diterima aja karena semuanya akan silih berganti. Nggak mungkin matahari ada terus, tiba-tiba bisa hujan. Tidak mungkin siang terus, nanti jadi bisa malam. So, something like that. Dan The Tower-nya di bawah The Magician. So it's good karena berarti mimpi kalian sudah mendekati kenyataan. Oke, apapun yang kalian impikan. So my dear Aries, apalagi pesannya? Saya masih pakai kartu yang sama ya. Hari ini saya mau pakai kartu yang dikit aja. Ini kartunya bagus, gambarnya I like it, I love it. Oh, okay. I thought it's only 2. Oh, nice. Thank you. You want me? Oh, okay. Alright. I see. Ace of Cups, Ace of Chalice, Ace of Cups-nya terbalik. Untuk kalian yang kemarin-kemarin ngerasa jatuh dalam perasaan yang salah, dengan hubungan yang salah, apapun itu selesaiin aja ya. Selesaiin dan forgive and forget. Mungkin ada yang bilang gampang bilang maaf tapi ngelupainnya susah. So kali ini please forgive and forget ya. Nggak perlu nguplek-nguplek aja di zona yang sama, kalian harus bisa melupakannya. So di bulan Mei hopefully itu semua selesai. Hopefully kalian bisa menemukan hal baru yang membuat hubungan kalian menjadi jauh lebih baik. Karena apa? The Star. You are the star. Kalian adalah bintang. Bintang di mana spotlight
kalian menjadi spotlight di bulan Mei. Semua orang lihat kalian dengan pencapaian kalian apapun itu. Bidang percintaan kah, bidang karir, bisnis, dan keuangan, apapun itu. You are the star. Dan banyak yang ingin menjadi kalian. Tapi kalian sudah mendapatkannya, so berbahagia saja. Oke? Di bulan Mei, apa yang kalian inginkan tercapai? Manifestasi aja, meditasi kalau perlu, berdoa tentu saja. Percaya Tuhan menentukan jalan yang terbaik untuk kalian yang paling sempurna. Karena habis itu ada apa? Queen of Cups, Queen of Chalice. So, selalunya Queen adalah segala hal yang Queen is not king ya memang, tapi in a way dia sama king, walaupun mungkin ada yang berpikir bahwa king jauh lebih tinggi dibandingin queen. Tapi ada juga kerajaan yang punya queen bukan king, ya kan? Di Inggris ratu bukan raja, yang berkuasa ratu. So ratu juga punya kuasa, dan cups bicara tentang hati, tentang cinta biasanya, tentang relationship. Pun kalau mau hubungkan dengan karir pun ya udah terserah, nggak apa-apa. Intinya adalah kalian bisa memimpin diri kalian, hubungan kalian di bulan Mei menjadi hal yang lebih baik, menjadi hal yang jauh lebih bermakna dari bulan-bulan sebelumnya. Bulan Mei bukan bulan yang diem aja. Oke, bulan Mei adalah bulan di mana kalian bisa membalikkan segala sesuatunya menjadi jauh lebih baik untuk kalian juga. So, nggak usah ditunggu kapan Mei-nya datang. Jalanin yang sekarang, karena kalian nggak bisa nunggu sesuatu hal itu kalau tidak melakukan apa-apa sekarang. Oke? Itu sebabnya saya bilangnya ini pesan, bukan prediksi, bukan ramalan, apapun itu. I'm not a fortune teller, saya tidak suka dibilang fortune teller. Saya pembaca pesan dari kartu tarot, oke? Untuk kalian yang baru, yang lama sudah tahu. Ini the Fool ya, the Fool-nya terbalik, oke? Kalau kalian dulu kemarin-kemarin bulan-bulan sebelumnya ngerasa melakukan banyak hal-hal bodoh, kemudian kok kayaknya balik lagi ke nol saat bulan Mei udah bukan nol lagi, tapi mulai di tengah ya, karena udah dijalanin, udah mulai di tengah. So the Fool-nya terbalik. Biasanya the Fool itu bukan tanda yang jelek juga sih. Kadang-kadang kita perlu kok sampai ke titik nol dulu, memulai sesuatu dari nol, karena kadang-kadang perlu banyak yang dibersihkan dulu, banyak yang dibenahi dulu untuk memulai sesuatu yang baru. So, bulan Mei nggak mulai dari nol lagi, tapi mulai dari tengah, karena nolnya udah lewat ya, bottomnya sudah lewat, sudah naik ke jenjang yang berikutnya, walaupun nggak tinggi-tinggi amat, oke? It's okay, Aries, step by step, walaupun cuma 1 step atau setengah step pun, itu sudah kemajuan, oke? Sabar. Alright, apa nih, Magician juga kah? Yuk, The Magician-nya ini terbalik, oke? Tadi The Magician di situ tidak terbalik, tapi Magician-nya datang lagi tapi terbalik. Ini gini, ada beberapa di antara kalian nggak percaya, ya, nggak percaya bahwa keajaiban bisa terjadi. Kalian bilang, nggak mungkin. Gini ya Aries, saya bilangin ya, kalau kalian bilang, saya adalah orang yang selalu begini, begitu, itu akan terjadi. Kenapa? Kalian yang bilang, kalian yang mau dong. Ya kan? Dan kalau itu terjadi beneran, terus kalian mau protes sama siapa? Nyalahin siapa? Nyalahin takdirnya, nyalahin Tuhan. Nggak gitu. Makanya apa yang diucapkan yang baik-baik. Bilang dong, saya orang yang sukses. Saya orang yang berhasil. Saya bisa melalui ini semua, apapun itu. Oke, Aries? So, kalian yang nggak percaya dengan manifestasi, it's okay, itu pilihan hidup kalian. Cuma saya mau bilang, kalau ini tidak dilakukan di bulan Mei, mau bulan kapan lagi? Mau bulan kapan lagi? Mau kapan lagi? Kalau kalian hanya mau stuck di bulan Mei, padahal saya bilang ini bukan bulan yang untuk berdiam diri. Di bulan Mei adalah bulan yang untuk melakukan pergerakan. So, kalau itu yang terjadi pada kalian tidak mau manifestasi, it's your choice. Oke? Ya? Itu pesannya. Ada 4 of
Cups, ini dari tadi Cups melulu nih. Percintaan kalian di bulan Mei memang sedang ada banyak hal yang diuji ya, tapi ini Four of Cups-nya terbalik kok. Oke. Nggak ada hal yang tidak bisa diselesaikan, my dear Aries ya. Apa yang kalian tunggu akan berakhir, sudah akan ada pergerakan atau ada perubahan, bukan pergerakan, perubahan. Dari tadi nggak ada pergerakan, terbalik semua. Oke, memang tidak ada pergerakan di bulan Mei, tapi ada perubahan. Kalau kalian bilangnya gini, aduh tapi perubahannya kok kecil banget sih Mbak Lucia, udah, nggak apa-apa toh, perubahan kecil juga it's okay. Besar kecil itu relatif, darling. Ya, syukuri aja apapun itu, besar kecil berkat itu disyukuri aja, Aries. Oke. Ini yang selanjutnya saya pakai Good Tarot untuk pesan selanjutnya, please. Thank you. Thank you. Wow. Untuk di akhir Mei, apa yang harus dilakukan? Ada Ace of Fire. Oke, mulai lagi bersemangat ya, mulai lagi bersemangat untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya. Udah pertengahan tahun harus ada sesuatu dong, ya. Jadi mulai lagi lah bersemangat di akhir-akhir bulan Mei. Ada The Fool lagi, tapi kali ini nggak terbalik. Kalau yang kemarin tidak sesuai, terus kalian ingin memulai satu lagi hal yang baru, tapi benar-benar dari nol lagi karena yang kemarin ternyata nggak berhasil, nggak apa-apa. Kan tadi yang Unity bilang kalian harus compare kan, kalian harus membandingkan antara yang tradisional dengan yang modern. Kalau itu ternyata kalian udah milih tradisional dan itu tidak berhasil dan di akhir bulan kalian ingin berganti lagi, nggak apa-apa. So, it's fine. The Fool, okay? Six of Earth, this is my number. Six, ini bicara tentang uang lagi ya, dan keuangannya lumayan di akhir bulan Mei, lumayan, ingat lumayan. Nggak usah berharap terlalu wow, tapi lumayan. Two of Fire, apa yang tampak bagi kalian seperti jauh, itu bisa sebenarnya kalian capai. Seperti sesuatu yang mustahil, tapi sebenarnya bisa kalian capai. So di akhir Mei, percaya aja bahwa next step akan jauh lebih baik dari yang kalian duga. Oke? Tetap selalu bermanifestasi untuk segala sesuatu hal yang kalian inginkan. Jangan bilang, gampang ngomongnya Mbak Lucy, ngelakuinnya susah. Kalau kalian ngomongnya kayak gitu dan kalian tidak akan pernah mendapatkannya. Harus selalu positive thinking. Bisa. Dan jangan bilang, saya tidak pernah mengalami apa yang kalian alami. Most of orang-orang yang datang ke saya untuk personal reading, semua persoalannya pernah saya alami. Jadi saya tahu apa rasanya. Oke? Gimana nggak mungkin, saya udah hidup lebih lama dari kalian. Sudah setengah abad lebih. Oke? So yang nonton ini mungkin lebih tua dari saya, tapi beda-beda tipis ya kan? Oke, so ini adalah Oracle card self healing. Apa yang perlu di healing dari kalian? That's the one that you need. Oke? Sebentar, saya kasih tahu. Not now. But that's the one that you need. Wow. No, life purpose. Okay, fine. Life purpose. Oke, yang terakhir ini Monology Oracle card. Jadi 4 aja. Keren, bisa nyambung. Oke, Aries, pesan untuk kalian. Phoenix Rising. Kalian tahu Phoenix itu apa? Burung yang pada saatnya dia akan meleburkan diri sampai jadi debu dan terus muncul.
jadi peaknya lagi tuh. Baby burungnya itu, baby birdnya itu muncul lagi. Dari ashes-nya, dari debunya. Jadi phoenix itu selalu meleburkan diri, hancur. And then muncul lagi sesuatu yang baru. That's yang harus kalian lakukan. Perubahan yang total dan luar biasa untuk mencapai kesuksesan kalian, Aries. Itu pesannya. Dan itu, kalau itu memang harus berlangsung di bulan Mei, please do. Kalau kalian ingin masa depan kalian menjadi lebih baik dalam hal percintaan, keuangan, karir, bisnis, apapun itu yang kalian inginkan pada saat ini. Karena yang nonton banyak ya. Dan ini bisa resonate, bisa tidak. Karena energi siapa yang terbaca di sini, saya tidak tahu. Oke? Lanjut, courage. Tadi Phoenix Rising benar-benar total. Benar-benar perubahan total. And then courage. Courage ini bicara tentang keberanian. Oke? Keberanian untuk apa? Be courageous and stand up for your belief. Untuk keyakinan kalian bahwa Tuhan sudah menggariskan segala sesuatunya luar biasa. Kalian tinggal jalanin aja, Aries. Jalanin aja. No protes, no complain. Jalanin aja. Susah Mbak Lucy, I know. I've been there. Saya pernah di masa itu. Setelah saya jalanin, lewat juga ternyata. Masih hidup juga ternyata. Masih nafas juga ternyata. Padahal waktu itu kayaknya udah mau mati. Ya, Aries. Lanjut. Writing. Menulis. Apa yang perlu ditulis? You heal, inspire, teach, and entertain with the words you write. Manifestasi itu juga tentang menulis. Apa yang kalian inginkan, tulis. Ngomong. Serahkan ke semesta. Setelah itu biarkan semesta yang bekerja memberikan jalan untuk kalian dengan apa yang kalian impikan. Tuhan memberkati kalian dengan apapun yang kalian inginkan. Tentu saja yang baik-baik ya. Yang positif bukan yang negatif. Apakah yang negatif bisa terlaksana? Bisa. Karmanya kalian yang tanggung sendiri. Oke? Mau? Terserah. Lanjut. It's time to release negativity. May, please, dari hari pertama, ya, berpikir positif, berkata positif, yang dipikir di sini dan yang diucapkan positif. Lihat hasilnya akhir Mei. Kalau ada satu hari aja negatif, cepat-cepat dirubah jadi yang positif. Itu pesannya untuk kalian yang Aries. Oke? Jadi sekian saja, lumayan lama, lumayan panjang kali ini. Itu pesannya untuk kalian yang Aries di bulan Mei. So tetaplah bersemangat dalam menghadapi kehidupan ini, tetap berbahagia. Dan stay healthy ya, masih COVID-nya masih ada di luar sana. So stay healthy and stay wealthy. Tuhan memberkati kita semua tentu saja. Salam light, angel, and love. Bye.